Pasca pra-peradilan, kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi untuk novum dalam proses peninjauan kembali. PSI yang dipimpin putra Presiden Joko Widodo bersama jajaran partai mengunjungi kantor DPP PKS Senin lalu. Pertemuan ini digadang-gadang banyak pihak PKS dan PSI akan bergandengan tangan. Bocah berusia belasan tahun tewas tenggelam di Kali Angke di Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar tersebut tenggelam lantaran terpleset saat bermain bersama dengan 3 temannya. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran di tepi sungai dengan berjalan kaki serta menggunakan perahu karet. Korban dan 3 orang temannya berenang di Sungai Angke pada Selasa petang. Korban yang berenang ke tengah sungai tiba-tiba terseret arus dan akhirnya tenggelam. Sementara 2 temannya selamat setelah berhasil berenang ke tepian sungai. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, kelompok kriminal bersenjata melakukan aksi penembakan pesawat Smart Air yang membawa 5 penumpang di Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Penembakan terjadi saat pesawat hendak mendarat di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Senin siang. Tembakan mengenai bilah baling-baling pesawat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini meski tertembak bagian baling-baling. Pilot pesawat memutuskan untuk tetap mendarat di Bandara Sinak dan selanjutnya menunggu situasi aman untuk kembali ke Nabire. Di waktu yang sama, KKB juga melakukan tembakan ke arah pos gudang logistik Yonif 751 namun berhasil dibalas oleh anggota sehingga terjadi kontak tembak. Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ignatius Beni Prabowo menegaskan aparat keamanan terus berupaya untuk menindak para pelaku dan memastikan keamanan di wilayah Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Apa kabar Anda? Apa kabar Indonesia pagi? Baik dong. Alhamdulillah. Apa kabar Rivi? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat ya. Insya Allah sehat semuanya. Pemirsa juga kita doakan selalu dalam kondisi prima. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan menyoroti, kemarin nampaknya ada yang sedang soan ya. Soan apa? Ini hanya memenuhi undangan atau memang ada apa ya? Saya jadi ingat pernyataan Sekjen PKS nih. Yang soal cawe-cawe. Bilang katanya Pak Jokowi menyodorkan ke semua parpol. Akhirnya ditemui sama Kaisang langsung. Ditemuin sama Kaisang. Saya bingung, ini undangan dari PKS atau dari PSI-nya sih sebenarnya? Kalau PSI mengatakan ini undangan. Dari PKS? Dari PKS. Oh begitu. Apakah memang nanti tujuannya ujung-ujungnya ada nama Anies Kaisang mungkin nggak sih? Tar dulu, jangan main cocokologi. Baru pertemuan sekali aja udah langsung ke ujung gitu ya, Nanti kita bahas ya lebih lengkap lagi. Tapi seperti biasa di awal kebersamaan ini kita harikan dulu rangkaian informasi pembuka ke hadapan Anda pemirsa. Berlanjut ini dengan aksi unjuk rasa menolak tapera di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar yang berakhir ricuh pemirsa. 1 anggota kepolisian dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka di kepala akibat dibanting pendemo. Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia atau KAMRI
berunjuk rasa terkait penolakan terhadap tabungan perumahan rakyat atau TAPRA di depan kampus Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Aksi unjuk rasa ini dibubarkan polisi karena dianggap tidak memiliki izin sehingga mengganggu ketertiban umum dan juga menyebabkan kemacetan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pria asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini dihajar warga lantaran kedapatan membobol kotak amal di salah satu masjid. Pemuda berinisial L, warga Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan menjadi bulan-bulanan warga usai kedapatan membobol kotak amal di Masjid Nurul Iman, Desa Melangi, Kecamatan Widang Tuban, Jawa Timur. Meski sempat dilerai oleh aparat kepolisian, namun banyaknya warga yang merasa geram membuat petugas kewalahan. Aksi pencurian pertama kali diketahui oleh warga yang tinggal di dekat masjid. Didapati pria tak dikenal keluar masjid menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor. Karena curiga inilah, warga lalu mengecek kotak amal dan mendapati kotak amal telah dibobol yang diduga oleh pelaku. Saat diamankan, tersangka kedapatan membawa uang tunai sebesar 1,1 juta rupiah dan obeng yang diduga digunakan untuk mencongkel kotak amal. Ya, dan kabarnya ini katanya Lionel Messi sama Angel Di Maria ini katanya digugat oleh masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan pengusaha. Kenapa? Karena efek dari pertandingan sepak bola pagi ini nggak ada yang masuk kantor. Karyawannya pada ini ya, bolos ya. Nonton. Nonton pagi ini juga ada? Pagi ini ada jam 7 ini. Oke. Nah, tapi bicara soal karena ada bola, mungkin jalanan di ibu kota ini mungkin agak lengang lah ya mungkin ya. Itu mungkin 5% kali ya, Via, atau 10%-nya mungkin lah. Kalau masih mikir saya butuh duit, kerja. Nah, gitu. Walaupun kantor-kantor tetap harus masuk kantor. Oke, kita bergabung nih dengan teman-teman dari NTMC Polri. Ada Bribtu Sarah di Matraman. Bagaimana situasi terkini ya di lokasi, Bribtu Sarah? Baik, terima kasih Arif Fadil dan juga Kamarati serta selamat pagi pemirsa. Dari kawasan Matraman saya melaporkan situasi arus lalu lintas di mana pagi hari ini sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada jam berangkat aktivitas perkantoran dan situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Senen akan lurus mengarah ke Manggarai dan Kuningan ataupun yang akan berbelok kiri ke arah Cempaka Putih sudah dalam keadaan ramai. Antrian kendaraan terjadi pada traffic light sejauh 100 meter di belakang garis stop. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi Anda yang memasuki kawasan ganjil genap sebelum berkendara, pastikan plat kendaraan Anda berlaku dan sudah sesuai dengan tanggal pada hari ini. Dan selanjutnya arus lalu lintas dari arah Cawang akan mengarah ke Pasar Senen atau akan berbelok kiri ke arah Manggarai sudah terlihat adanya kenaikan volume kendaraan juga. Jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan melintasi kawasan ini bagi Anda untuk tidak menerobos jalur busway. Dan selanjutnya arus lalu lintas yang sama juga terjadi dari arah Manggarai akan menuju ke Pasar Senen. Kendaraan yang melintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga roda 2. Pemirsa, mengingat pada kawasan ini terdapat area perkantoran, membuat banyaknya aktivitas keluar masuk kendaraan yang perlu Anda antisipasi dan selalu patuhi rambu lalu lintas dengan tidak menerobos jalur busway. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 248 kasus laka lantas dengan rincian 26 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 293 luka ringan. Dari 248 kasus laka lantas tersebut, 74% didominasi oleh kendaraan roda 2. Salah satu faktor penyebab laka dikarenakan pengemudi gagal menjaga jarak aman. Untuk itu, kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, tidak berkendara dalam ugal-ugalan dan juga mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku untuk keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribtu Sarah melaporkan langsung dari Matraman, Jakarta Timur. Memang terlihat agak lowong, tapi ini lengang ya. Ini apakah faktornya memang karena itu atau enggak ya, kita nggak tahu juga sih. Gratis aja sudah bisa memprediksi 5% mungkin ada lah. Bisa lah ya. Oke, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadir ke informasi. Ini hati-hati juga untuk mungkin
masyarakat, karena ternyata awalnya hanya iseng-iseng aja, temennya seru-seruan ulang gitu. tahun begitu ya, Betul. ternyata diceburkan ke kolam yang ternyata di kolam itu ada aliran listrik, akhirnya meninggal dunia. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, seorang siswa SMA Negeri 1 Cawas, Klaten, Jawa Tengah meninggal dunia usai teman-temannya menceburkan korban ke kolam saat merayakan ulang tahunnya. Atas kejadian ini, orang tua dan keluarga korban telah menerima dengan ikhlas kematian korban dan menyatakan kejadian tersebut merupakan sebuah musibah dan meminta kejadian tersebut tidak diproses hukum. Namun pihak kepolisian tetap meminta keterangan dari 6 orang saksi dan tetap melakukan pendalaman untuk mengetahui ada tidaknya unsur pidana atas kejadian tersebut. Sebelumnya dikabarkan korban yang merupakan ketua OSIS SMA Negeri 1 Cawas tewas tersetrum listrik di kolam sekolah setelah diceburkan oleh teman-temannya saat merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Ya, kita akan mendalami terkait kasus ini, walaupun memang pihak keluarga tidak ingin diperpanjang ya, Vi, menganggap ini musibah, tapi kita akan bergabung bersama Ibu Ari Sulius Tiorini, Kepala Sekolah SMA Cawas 1 Klaten. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sebelumnya kita juga turut berduka Bu atas kehilangan Prihatin ya, Bu, salah atas satu kejadian ini ya, Bu. siswa sekolah Ibu. Bu Ari, ini yang menjadi pertanyaan besar, kalau kolamnya itu kan memang berada di lingkungan sekolah. Dan mungkin banyak anak-anak yang juga nggak menyangka itu kolam emang ada listriknya. Memang sebenarnya memang kolam itu diperuntukkan untuk apa sih Bu? Memang ada listrik di situ? Kolam itu merupakan sumur resapan dan merupakan tampungan limbah air wudhu dari siswa yang sholat di sekolah kami. Kolam itu sudah lama ada dan fungsinya memang untuk tampungan air, limbah air wudhu. Ada ikan Tapi di kolam dalamnya itu yang kita pelihara. Oh, ada ikan di dalamnya begitu ya Bu ya. Tapi kolam itu memang ada listriknya ya Bu ya? Memang sudah disetting ada listriknya atau gimana? Ada aerator. Ada aeratornya untuk sirkulasi air kolam tersebut. Selain itu, selain hanya itu untuk penerangan. Kalau malam kan ada lampu-lampu ya di sekitaran kolam itu. Jadi kalau malam hari memang ada penerangan di sekitar kolam. Tidak akan memang ada instalasi listrik. Bu Arik, Bu Kepala Sekolah, seharusnya kan kalau kondisinya baik-baik saja begitu ya Bu, ya meskipun kita tidak juga membenarkan kegiatan euforia ya perayaan ulang tahun ini dengan menyemburkan seseorang ke dalam kolam gitu. Tapi seharusnya kan kalau misalnya baik-baik saja ya tentu tidak terjadi seperti ini Bu. Apakah memang ada sisi kabel yang memang terkelupas atau bocor seperti itu Bu? Ini dari hasil pemeriksaan dari kepolisian yang kemarin ternyata sudah dilansir, saya barusan kabar, memang diduga anak tersebut itu menginjak mesin pompa yang di bawah air itu, yang menyebabkan anak tersebut tersengat listrik. Mohon maaf Bu, bisa diulang, menginjak apa Bu? Menginjak pompa air apa? Pompa Sipil air ya namanya. Oke. Oh, oke. Ibu, saat kejadian ini Mesin aeratornya itu, mesin aeratornya yang di dalam air. Mesin di dalam airnya ya Bu ya. Tapi anak-anak sekolah tahu nggak kalau sebenarnya kolam ikan itu Teraliri listrik. teraliri listrik begitu Bu? Karena kan agak berbahaya pastinya dong. Ya itu mungkin yang tidak diketahui anak-anak. Tidak diketahui. Kalaupun bisa tidak diketahui anak-anak, mungkin adakah semacam kayak rambu atau himbauan tulisan di situ Bu? Iya, itu kesalahan sekolah, tidak ada rambu untuk apa ya? Sekedar ada tulisan larangan atau bagaimana itu memang belum diberikan oleh sekolah.
Mungkin istilahnya bukan larangan Bu ya, tapi himbauan kolam ini Jangan tidak buat di untuk kolam. berenang gitu misalnya ya gitu ya. Betul. Oke, Bu Kepala Sekolah, ini benar nggak Bu? Saya ingin konfirmasi. Korban ini ulang tahun begitu Bu. Terus euforianya adalah dirayakan dengan diceburin gitu ya? Iya, kebetulan sebenarnya mereka datang itu untuk dalam rangka itu kesadaran anak-anak ya, berkumpul di sekolah, persiapan ulang tahun sekolah. Kemudian makan-makan dilalah ada, baru diketahui kalau hari itu ternyata ulang tahun Mas Fajar Nugroho, ketua OSIS kami itu. Nah, spontanitas anak-anak tepung, spontanitas itu. Terus ya namanya anak-anak dilumurin, habis itu rame-rame diceburin ke kolam. Ya, Ibu Kepala Sekolah, ini apa mungkin langkah selanjutnya sehingga kejadian serupa tidak terulang, mengingat juga kan saat itu kondisinya adalah di luar jam sekolah begitu ya Bu ya? Apa langkah dari pihak sekolah terkait kejadian ini? Ya, dari kejadian ini langkah pihak sekolah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan menerima semua saran, masukan, rekomendasi yang diberikan pihak kepolisian demi keamanan sekolah kami terkait dengan instalasi listrik, dengan keamanan kolam untuk ke depan anak-anak kami. Baik. Mungkin pengawasan terkait anak-anak kurang, jadi kami ini merupakan masukan besar buat sekolah kami, pembelajaran besar buat sekolah kami. Baik, Ibu Arik Sulistyorini, Kepala Sekolah SMA Negeri Cawa 1 Klaten, terima kasih Ibu. Kita apresiasi ya. Saya bisa menambah sedikit, mumpung Ya, saya bersama singkat saja Bu, TV1. silakan. Ya, singkat. Mohon maaf sebelumnya melalui media dari TV1 ini, saya minta maaf sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat, pemirsa TV1 dan semuanya. Karena beberapa waktu lalu saya memberikan konfirmasi awal karena saya tidak tahu. Karena pada saat kejadian saya sakit, pada saat diwawancarai pertama saya belum mengumpulkan data, saya belum tahu. Jadi setelah saya belum bisa berbicara apa-apa, tidak berdasarkan data. Ngaten, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kepala Sekolah SMA Cawa 1 Klaten. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segmen berikutnya kita nanti akan membahas soal pertemuan. Waduh, ini pertemuan langka loh ini sebetulnya. Karena kita tahu kan PKS ini kan partai politik yang cukup kritis ya kalau bicara soal kinerja pemerintahan. Iya, tapi kan mereka ada kerjasama juga di Pilkada Banten kan kalau nggak salah, ada penjajakan di Bekasi juga. Nah, nanti akan seperti apa nih pertemuannya? Apakah memang ada pertemuan lanjutannya lagi? Dan terkait Pilkada Jakarta kita akan hadirkan selengkapnya saat lagi tetap bersama. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merespon pernyataan Menko Polhukam terkait adanya pegawai KPK yang ikut bermain judi online, di mana Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meluruskan bahwa hanya 8 orang yang berstatus pegawai. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK di Gedung KPK Kuningan, Jakarta pada Selasa sore. Alex menjelaskan bahwa sisanya yakni 9 orang sudah tidak berstatus pegawai KPK atau telah diberhentikan. Selain itu, Alex tambahkan nilai permainan judi online-nya jumlahnya bervariasi mulai dari 100.000 hingga 74 juta rupiah. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Polres Metro Jakarta Selatan ini memanggil suami artis Bunga Citra Lestari, yakni Tiko Arya Wardana, untuk diperiksa sebagai terlapor terkait kasus dugaan penggelapan dalam jabatan pada hari Kamis pekan ini. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan juga menaikkan status suami BCL, Tiko, terkait dugaan kasus penggelapan ke tahap penyidikan, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melayangkan surat panggilan untuk diperiksa sebagai terlapor terhadap Tiko. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Andriadi mengatakan suami artis BCL itu dijadwalkan akan diperiksa pada Kamis 11 Juli 2024 di Mapolres Metro Jakarta Selatan.
Pemanggilan terhadap Tiko dilakukan setelah penyidik memeriksa beberapa orang saksi, di antaranya pelapor yang merupakan mantan istri Tiko, pihak perbankan, dan juga beberapa saksi lainnya. Beralih ke informasi berikutnya, anak dari wartawan Tribrata TV korban kebakaran di Karo, Sumatera Utara membuat laporan ke Polda Sumatera Utara atas kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap keluarganya. Atas nama Eva Pasaribu, meminta agar Kapolda Sumatera Utara maupun Pangdam 1 Bukit Barisan membuka kasus ini secara terang benderang. Eva juga mengungkapkan ayahnya sempat meminta perlindungan kepada Kasat Reskrim Polres Karo agar terhindar dari bahaya yang sedang mengejarnya. Dalam kasus ini, Polda Sumatera Utara menetapkan 2 tersangka kasus pembakaran rumah yang kemudian menewaskan sejumlah korban. Dan di tempat yang berbeda, Pangdam 1 Bukit Barisan menyerahkan kasus ini kepada kepolisian atas isu yang beredar bahwa pelaku adalah oknum anggota TNI. Pemirsa, kematian Afif Maulana masih meninggalkan sejumlah misteri. Puluhan personel kepolisian diperiksa terseret kasus kekerasan kepada belasan remaja yang hendak tawuran. 17 oknum polisi dinyatakan telah melanggar etik dan juga prosedur. Afif tidak ada di Polsek Kurang. Tabir kematian Afif, bocah berusia 13 tahun yang ditemukan meninggal di Sungai Kuranji 9 Juni lalu masih belum tersingkap jelas. Bersamaan waktu dan kejadian dengan kasus kematian Afif, 18 orang pelajar yang ditangkap polisi karena dituding akan melakukan tawuran pada malam itu bersuara. Mereka mengaku mendapatkan tindakan kekerasan dari para oknum polisi yang menangkap dan membawa mereka ke Polsek Kuranji. Tindakan kekerasan tersebut mulai dari sabetan di punggung hingga sundutan bara api rokok. Berarti kaki ku rempong nih gara itu dong. Iya pak. Punggungan ya kok. Kani bano pak. Puluhan orang anggota polisi pun diperiksa bidang profesi dan pengamanan internal kepolisian. Tak lama berselang, seorang jenderal polisi keluar dari markasnya untuk menemui massa. Ada prosedur yang diduga kurang benar, sehingga kenapa propam kami turun dan memeriksa 45 anggota. Jelas, mohon izin, jelas ada 45 anggota kami di Polsek Kuranji yang kami periksa. 7 dari Polresta dan sisanya dari Sabara Polda. Benarkah kematian Afif tidak berkaitan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oknum polisi? Kamis 27 Juni 2024 pukul 3 dini hari, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendatangi lokasi kejadian tempat Afif Maulana ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membenarkan bahwa sejumlah orang telah meminta perlindungan ke LPSK terkait kasus kekerasan yang dilakukan oknum polisi di Polsek Kuranji. Kasus kekerasan terhadap anak ini juga mendapat sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Harapan kami tidak hanya berhenti di sidang etik, karena yang dilakukan terhadap anak-anak itu sudah wujud kekerasan, mulai menendang, menyudut rokok, kemudian pakai elektrik gun yang tadi disampaikan, itu sudah bentuk wujud kekerasan karena mengakibatkan penderitaan fisik, psikis. Nah, ini perlu ditindaklanjuti, tidak berhenti di kode etik. Selanjutnya, polisi menutup sementara kasus kematian Afif hingga adanya bukti baru.
Sementara itu, keluarga Afif terus berjuang menyibak tabir kematian Afif demi mendapatkan keadilan. DPP PSI mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kami sudah diterima di DPP PKS. Saya berharap seperti yang tadi Pak Presiden PKS bilang, semoga ada kolaborasi-kolaborasi yang tentunya nanti akan terjadi di Pilkada, dan alhamdulillah seperti Pak Presiden PKS tadi bilang, di Banten, di Kabupaten Lebak, alhamdulillah bukan mungkin lagi, tapi insya Allah pasti nanti kolaborasi antara PKS dan PSI. Saya berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti di situ, tapi akan berkelanjutan untuk kebaikan bangsa ini. Menarik, tetapi semua kan dalam kerangka kalau dalam di PKS itu harus diputuskan dalam musyawarah. Musyawarah di DPTP. Nah, hanya saja di musyawarah DPTP yang lalu keputusan yang sudah dikeluarkan adalah tadi Anies Sohibul. Ya, tentu kita kalau memang ada usulan-usulan baru, tentu kita harus bahas kembali di DPTP apakah menyetujui atau tidak. Ya, jadi ini yang mekanisme yang ada di PKS saya kira sudah jelas seperti itu. Tapi kan masih sangat terbuka untuk daerah-daerah yang lain juga kita bisa bersama-sama antara PKS dengan PSI. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan mendukung dan juga mendoakan putra bungsunya Kaisang Pangarep jika maju di pemilihan kepala daerah atau pilkada. Mas Kaisang maju di pilkada, apakah Bapak akan memberikan restu, Pak, seperti kepada Mas? Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan. Ya. Kalau biaya masuk 200%, Pak. Pak, biaya masuk 200% akan mengganggu hubungan. Ya, apapun itu langkah anak pasti didoakan. Pasti didoakan yang terbaik, direstui apapun pilihan yang akan diambil begitu ya, Vi ya. Tapi sebenarnya apa makna dan tujuan dari pertemuan PKS dan juga PSI? Karena melihat ini kan dua partai yang nampaknya tidak pernah sejalan begitu ya, Vi ya. Nah, apakah ini juga akan berujung kepada Pilkada Jakarta? Nanti biarkan para narasumber yang menjawab. Kita akan hadirkan informasinya dan juga perbincangannya saat lagi tetap bersama kami. Jakarta memang tak lagi menjadi ibu kota negara. Namun, dalam urusan politik, Jakarta masih menjadi magnet besar yang tak bisa ditinggalkan. PKS sebagai partai penguasa di DPRD Jakarta memang tak bisa berdiri sendiri mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Meski sudah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman, tapi PKS tetap memikirkan opsi lain yang lebih mumpuni, yaitu berkoalisi dengan partai lain. PSI yang dipimpin putra Presiden Joko Widodo bersama jajaran partainya mengunjungi kantor DPP PKS Senin lalu. Tak lain pertemuan ini membahas Pilkada Jakarta mendatang. Kaisang Pangarep menjelaskan PSI tidak menyodorkan nama ke PKS. Pertemuan ini adalah yang pertama kali setelah Sekjen PKS melontarkan pernyataan yang menyebut Joko Widodo menjual nama Kaisang Pangarep untuk menjadi pemimpin Jakarta kepada Partai Koalisi Indonesia Maju. Koalisi memang tak seperti membalik telapak tangan. Ego elit partai harus sama rata agar tercipta kesinambungan. Peluang Kaisang dan PKS terbuka lebar, apalagi Kaisang adalah putra pemimpin bangsa ini. Tim TV One mengabarkan. Jadi ternyata di PKS itu, Ti. Kenapa, Vi? Banyak sekali generasi mudanya sekarang. Wah, luar biasa. Dan cocok memang ketemu sama PSI, partainya anak muda memang, Ti. Jadi udah mulai bisa ada yang bisa disatukan. Gitu ya. Biarkanlah narasumber pagi hari ini akan menjawab. Sudah hadir di studio, sudah ada Mas Pangi Syarwi Caniago, analis politik Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi, Mas Ipang. Pagi, Mbak Lati, Bang Arif Fadil. Kemudian juga Kang Pipin Sopian, politikus PKS. Selamat pagi, Assalamualaikum, Kang Pipin. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung bersama kami, ini sudah ada Mas Dede Prayudi, Ketua DPP PSI. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Uki.
Selamat Masuki. pagi, selamat pagi. Terima kasih waktunya Bapak-bapak. Saya mau ke Kang Pipin dulu. Kang Pipin, ini kemarin ada yang menarik begitu ya. Jadi saksi gak dia pertemuan itu? Hadir nggak kemarin nih? Nah, hadir dan ini undangan dari siapa sih sebenarnya Kang? Dari PKS atau memang udah janjian antara PKS dan juga PSI? Ya sebetulnya kalau pertemuan tuh selalu dari dua pihak ya. Bahwa kita ingin memecah kebuntuan yang dulu ya kita misalnya ya dulu waktu 2019, maaf ini Mas Uki ya, Sekjen PSI bilang haram koalisi dengan PKS. Dulu pas waktu Raja Juli ya, menyampaikan itu. Kami ini kan partai Islam ya, tidak sesaklek itu gitu. Ada gitu apa dosa kami gitu. Sehingga kita nggak bisa berkoalisi, tetapi di bawah kepemimpinan Mas Kaesang, saya melihat ada perubahan cara pandang itu ya, ada transformasi bahwa dan itu juga PKS sejak awal memang Pak Syaihu sebagai Presiden PKS membawa gagasan silaturahim. Jadi silaturahim kebangsaan. Jadi beliau katakan kita boleh berbeda ya, tetapi silaturahim harus tetap jalan. Ini cocok. Walaupun habis komentar pedas terkait cawe-cawe, saudara nama, betul. terus lama silaturahmi gitu ya. Termasuk ketika dalam pertemuan kan misalnya Mas Kaesang bilang bahwa saya nggak setuju, Pak Syaihu menyampaikan tawaran. Kami menawarkan untuk PSI agar mendukung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Tetapi direspon sama Mas Kaesang, saya lebih secara pribadi Presiden PKS yang jadi gubernur karena sebagai pemenang. Nah, hal-hal yang seperti itu kita ingin menunjukkan kedewasaan cara berpolitik. Jadi Pak Presiden PKS dan Mas Kaesang sudah menunjukkan meskipun berbeda pandangan, tetapi bisa duduk bareng gitu. Politik cerdas jadinya kayaknya. Betul. Jadi ngomongnya itu tidak di ruang terpisah tapi ketemu gitu. Betul, tidak hate speech ya, tidak ada ujaran kebencian, tidak ada misalnya kenapa sih kalau kita misalnya ada perbedaan dikomunikasikan, kita jadi tahu kira-kira apa latar belakang di antara kita. Tapi kalau tidak ada pertemuan susah. Sebetulnya dulu memang ketika Pak Sohibul Iman jadi presiden, ada Grace Natali di PSI, komunikasi itu ada, tetapi tidak terbuka ya, tidak secair ini. Jadi ketika yang kemarin terjadi, memang bagi kami ini salah satu tontonan bagi publik bahwa siapapun boleh berbeda pandangan, tetapi silaturahim bisa terjadi. Tapi ada canggung nggak sih teman-teman PKS menerima PSI ini? Enggak, bagi kami ya, makanya kami siapkan ya. PKS ini kan partai dari dulu anak-anak muda. Proses regenerasi terjadi. Maka yang mendampingi Presiden PKS, anak-anak muda, ada Dr. Gamal, ada Ismail Bahtiar, ada banyak-banyak anak-anak muda di PKS yang kemarin bertanding kemudian terpilih menjadi anggota dewan yang kurang lebih ada di angka 10 orang gitu ya. Dulu sebelumnya tidak ada dan saat ini kami sampaikan di pertemuan kemarin bahwa kolaborasi antara PSI sebagai partai anak muda ya dan kemudian PKS yang regenerasi anak mudanya bisa terjalin sampai saat ini bisa kerjasama ke Kayaknya depan. ini pertemuannya positif ya Via Saya kalau pengen langsung ke ditangkapi ya. Bang Uki, tapi ada satu nyangkut nih. Apa tuh? Ini gimmick kemarin nih kayaknya menjadi perhatian Masa sih publik. Ada gimmick kemarin? Oh, ada gimmick. Itu pulpen sengaja atau emang nggak sengaja sih sebetulnya dikasih ke Kaesang? Ya sebetulnya Pak Presiden ini tipe seorang orang tua ya. Jadi beliau melihat Mas Kaesang sebagai anak muda begitu ya dan beliau menyampaikan bahwa itu pulpen katanya saya pakai buat tanda tangan hal penting. Betul. Dan itu memang diberikan kepada beliau ya sebagai penghargaan bahwa sebagai seorang pemimpin partai anak muda dan kemudian beliau memberikan bahwa memang pulpen kan punya makna banyak ya, bisa menandatangani satu keputusan, bisa juga untuk pembelajaran politik ke depan ya, sehingga memang kerjasama di antara kita ini bisa jadi berbeda, tetapi kita bisa saling menghargai, bisa saling mungkin nanti dipakai untuk tanda tangan kerjasama politik PKS dan juga PSI gitu ya. Kode ya Mas Uki. Ini kalau masyarakat kan menilainya PKS dan PSI ini sulit disatukan karena ideologi berbeda, kulturnya beda dan lain sebagainya. Sempat gontok-gontokan, sindir-sindiran begitu ya di ruang publik. Tapi kemarin kok adem aja terlihatnya begitu ya, walaupun pertemuan tertutup kita nggak tahu apa pembahasannya begitu kemarin. Boleh di-spill mungkin Mas Uki?
Ya, jadi ini sebetulnya adalah sebuah presiden bagus ya yang terjadi di dunia politik Indonesia bahwa PSI dan PKS ya dua partai politik yang sudah lama terkenal berbeda value politik ya, artinya nilai-nilai yang diperjuangkan itu dapat dikatakan cukup berbeda. Kemarin bisa duduk bareng, kemarin bisa beramah tamah, ya, kemarin bisa saling puji memuji, bahkan saling bercanda seolah tidak ada sekat di antara kami gitu. Jadi ini merupakan sebuah message kepada publik bahwa politik itu tidak boleh saling baper-baperan, politik itu tidak boleh saling bermusuhan ya di luar konteks pilkada misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita masuk ke dalam konteks pilkada, ketika kita berbicara soal berkoalisi antara PSI dengan PKS, tentunya ini adalah sesuatu yang masih sangat-sangat masih sangat-sangat mentah untuk kita simpulkan apapun gitu ya. Jadi memang betul bahwa PKS dalam hal ini mengajak kami untuk bergabung bersama PKS untuk mendukung Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman ya, aman ya. Cuman kemudian dari PSI sendiri, PSI menganggap bahwa PKS dengan 18 kursi di DPRD ya pemenang, apalagi di situ terjadi katakanlah lonjakan kursi lah di PKS yang dipimpin oleh Pak Saiku, maka PSI menganggap bahwa Pak Saiku ini sangat layak, bahkan lebih dari layak untuk maju, bukan mendampingi siapapun, tapi layaknya justru didampingi gitu ya untuk menjadi gubernur Jakarta. Jadi ini semuanya adalah sebuah gestur persahabatan lah ya di luar konteks persaingan politik, karena kan PSI dengan PKS ini di luaran itu sering berdebat ya soal ya banyak hal lah ya. Anda kan ketemu langsung sama sekjen PKS tuh, Ustadz Habib Abu. Baik-baik saja. Iya, saya dengan Mas Piping misalnya itu sering banget berdebat di depan publik ya. Saya dengan Bang Iqbal ya, Mas Piping bahkan semenjak masih ada Samara di PSI juga juga sering paling ya. Dan di luar itu semua ya, di luar itu semua. Ya gitu deh. Karena politik itu politik guyup gitu. Ya Mas Piping. Oke. Oke nih Bang Pangi nih kira-kira. Ngelihat ini apa sih? Ada simbol sinyal atau hanya pertemuan biasa gitu? Ya begini Bang Arifadil, kalau simbol atau gimmick atau memang ini penuh makna pesan ini bahwa di dalam politik itu kan yang dicari sebenarnya keynote-nya itu ya. Sebenarnya kan itu mutual understanding aja. Ya. Titik persamaan kepentingannya di mana dulu gitu. Jadi ini kan titik persamaan kepentingannya adalah bagaimana perahu ini berlayar. Kemudian soal yang kedua adalah bagaimana cara memenangkannya. Nah untuk ini misalnya PKS hari ini ada kemungkinan kan masih deadlock juga di DKI. Kalau misalnya PKS kekurangan masih 4 kursi kalau nggak salah dari 18 ke 22 kursi kan. Nah kalau misalnya dengan partai lain terkunci tentu dia harus membuka ruang gitu. Misalnya PSI ada 8 kursi, ada peluang nih untuk kapal ini bisa berlayar misalnya. Begitu juga PSI misalnya ada Kaisang yang mulai santer menjadi pembicaraan di Jawa Tengah. Jadi dia juga pasti Kaisang juga butuh partai di Jawa Tengah gitu. Nah kalau misalnya DPP atau istilahnya kliknya di situ, oke, kita PSI kita dukung nih pasangan aman ini Anies Sohibul Iman, tapi back and give. Nah, di Jawa Tengah harus selesai. Itu hampir semua semua partai melakukan itu. Kang Pipin udah senyum aja nih. Ya, membagi itu karena ini kan pertarungan ini kalau nggak ada kursi ya nggak bisa maju juga. Ya, berlayarnya kapal itu karena koalisi penuh gitu. Nah, itu yang kemudian menurut saya ada alasan yang membuat pertemuan ini terjadi. Tapi cukup berani juga Bang Pangi ya, ketua umum partai bertemu dengan presiden partai menyarankan untuk presiden yang maju dong, kan kursinya 18 kata dia begitu. Iya. Ini kode juga nggak nih kira-kira? Iya, artinya kan memang sekarang ini PKS sebetulnya dengan PSI ada beberapa daerah yang sebenarnya bisa dikoalisikan kerjasama. Makanya memang pilkada itu kan koalisi ini dibangunkan 3 hal kemarin aspeknya kan. Pertama adalah bentangan programatiknya, kemudian bentangan ideologi, ada juga bantangan official seeking mencari kekuasaan, bagaimana untuk menang. Nah
DNA-nya kan lebih besar official seeking itu, mencari kekuasaan untuk menang kan. Nah, itu membuat mereka lem perekatnya menyatu. Nah, bentangan ideologi juga sering terjadi, spektrum ideologi yang jaraknya kiri kanan banget gitu kan. Karena untuk menjaga itu wajar karena PKS harus menjaga juga maintenance segmen pemilih dia, kolom pemilih beliau. PSI juga maintenance menjaga kolom pemilih beliau. Tapi bisa bertemu di tengah. Nah, harus ditemukan di tengah dalam konteks pilkada. Begitu juga PKS, kalau dia agak ke kanan hilang segmen pemilih kolomnya gitu. Nah, sehingga memang dia membawa diri untuk membawa. Nah, jadi kalau melihat soal ideologi itu makin cair memang di dalam konteks pilkada. Meskipun di dalam konteks pilpres irisan inline antara pilpres koalisi dengan pilkada juga sulit. Kan ada tuh partai yang mengatakan juga kami tidak akan berkoalisi dengan partai ini. Tapi prakteknya di daerah itu juga belum tentu inline. Ya, justru. Karena apa? Karena mereka juga nggak mau mati juga, nggak ngedeadlock gitu. Mereka ingin tumbuh juga kan, sehingga mereka melakukanlah penjajakan, mulai melakukan silaturahmi, mulai membuka ruang-ruang diskusi seperti yang terjadi di PSI. Nah, kalau PSI ngotot dengan ideologi itu, PKS juga ngotot dengan ideologi itu, risikonya adalah banyak yang mereka kartunya mati di daerah, nggak bisa berkoalisi gitu. Nah, kecuali memang masih ada ruang dengan partai-partai lain. Nah, partai-partai lain kan juga sudah membangun koalisi panjang. Meskipun ada landasan elektabilitas hasil survei. Ada juga alasan karena memang persamaan kursi yang cukup bertemu gitu. Sehingga memang DPP kadang-kadang membagi-bagi itu. Jadi daerah ini bagaimana kita koalisikan aja. Tapi daerah ini kasih ke saya. Itu udah biasa di DPP partai-partai begitu. Apakah itu yang menjadi pertimbangan juga dari PKS begitu? Melihat nanti itu tadi kerjasama di Jakarta mengusung aman, nanti Jawa Tengah Mas Kaisang mungkin dimajukan, belum lagi kan seperti Lebak Banten, terus menjajakan di Bekasi dan lain sebagainya. Pertimbangan itukah? Tahan dulu Kang Pipin. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan. Kang Pipin melanjutkan pertanyaan tadi. Pertimbangan-pertimbangan PKS sendiri akhirnya juga bertemu dengan PSI. Bahkan ada kerjasama di Lebak Banten, penjajakan di Bekasi, dan rencananya tadi kalau kata Mas Ipang, bahwa okelah di Jakarta aman maju, nanti di Jawa Tengah PKS mendorong Kaisang yang maju. Ya, pertama kita memandang bahwa pilkada itu sebagai relaksasi politik dari ketegangan pilpres. Itu poin penting ya, bahwa kita misalnya bisa berbeda di pusat, tetapi di daerah bisa saling silaturahim, bisa saling bekerja sama. Dan kita tunjukkan itu ke semua partai politik. Sebelumnya kami menerima Perindo, kemarin kami menerima PSI gitu ya. Dan sebelumnya kita juga keliling ke Nasdem, ke PKB ya, dan ke partai-partai yang lain, termasuk ke PDIP gitu. Jadi bagi kami ya pilkada ini momen untuk membangun silaturahim itu, bahwa sebagai partai Islam, silaturahim itu keutamaannya sangat besar. Dan ketika kami ada peluang bahwa siapapun, dan PKS tidak pernah menutup diri dengan siapapun, itu yang paling penting. Karena apa? Kita ini kalau mau membangun bangsa ya harus bareng-bareng. Kalau kita tidak bisa bekerja sama secara keseluruhan, jangan membuang keseluruhan. Jadi ambil ketika bisa bekerja sama di Lebak, Banten dan sebagainya, kita ambil kerjasama itu. Jadi poin utamanya itu. Dan yang kedua, tentu kita melihat ya, setiap daerah ini punya basisnya masing-masing. Ya. Kami misalnya punya basis di Jawa Barat dan di DKI misalnya. Wajar kalau misalnya kami berharap bahwa kader PKS memang yang menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerahnya. Tetapi ketika kami melihat misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya, di situ ada basisnya PDIP, basisnya PKB ya. Tentu kami menghormati itu. Itu sebagai fatsun politik dan kami saling memahami itu. Jadi ketika kami menyodorkan misalnya di Jakarta Pak Anies dan Pak Sohibul Iman, wajar, dan partai yang lain juga dalam komunikasi politik. Jadi bukan sombong lah, maksudnya begitu ya. Bukan sombong ya. Dan kami menghormati apa yang disampaikan oleh Mas Kaisang bahwa sebaiknya Pak Presiden PKS misalnya sampai saat ini 18 kursi. Pak Presiden PKS memang ditugaskan untuk memimpin pemenangan pilkada se-Indonesia. Kecuali nanti ada tugas lain. Dan bagi beliau yang paling penting tadi membuka keran-keran komunikasi itu. Dan kami sangat bersyukur sebetulnya ruang komunikasi itu terbuka. Ya, salah satunya dengan PSI. Perindo juga begitu. Jadi kami sangat bersyukur dan mengapresiasi ya teman-teman yang melirik PKS karena punya basis suara, punya mesin partai yang itu efektif untuk pemenangan pilkada ke depan. Tapi tertangkap juga nggak sih oleh PKS pada saat Ketua Umum PSI Kaisang itu menyebutkan Presiden PKS aja nih ya, maju, sudah cukup. Itu sebetulnya sih sindiran mungkin ya? Asal bukan Anies gitu maksudnya, mungkin buat Jakarta gitu. Secara rasional memang itu yang harus
disampaikan ya. Tetapi kami harus sampaikan bahwa secara rasional juga ya bagi hitungan-hitungan kami kalau misalnya tokoh kami yang dimajukan, kita melihat bahwa selama ini hubungan PKS dengan Pak Anies baik gitu. Sejak Pilkada 2017 di DKI, beliau punya rekam jejak baik di DKI ya, punya prestasi luar biasa. Kemudian kami mengusung beliau di DKI, elektabilitasnya belum ada loh. Satu calon gubernur adalah mantan calon presiden. Popularitasnya sudah paling mentok, elektabilitasnya juga tertinggi. Tapi yang sering ngonggong-gonggongin itu kan ya ini gitu. Nah, tentu kami ya solusinya apa? Memasangkan gubernur dan wakil gubernurnya. Gubernurnya silakan Mas Anies yang diusung mungkin ya. Sementara ini Nasdem, PKB dan PDIP misalnya mau menyodorkan Pak Anies Baswedan. Nah, kami menyodorkan wakilnya dari PKS. Kenapa? Kami sebagai pemenang pemilu. Kenapa juga kami sampaikan bahwa rekam jejak Pak Sohibul Iman ini tangan dingin, orang punya prestasi, punya nama sebagai mantan rektor Paramadina, sebagai mantan wakil ketua DPR RI, S1, S2, S3-nya dari Jepang, dan memiliki etos kerja yang baik ketika diberikan tugas selalu well dan itu adalah kelebihan yang kami sampaikan bahwa ini bukan ecek-ecek. Jadi ini adalah tokoh PKS yang disodorkan kepada kepada partai politik bahwa peluang menangnya besar dan peluang untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta juga besar. Jadi kami tidak menghendaki seperti beli kucing dalam karung. Bagi kami warga Jakarta tuh berhak untuk mendapatkan gubernur dan wakil gubernur yang terbaik. Jadi harga mati ya aman ya untuk PKS ya di Jadi Jakarta. bagi kami bukan dikatakan harga mati itu bahwa seolah-olah tidak akan berubah. Bagi kami ya tidak boleh di antara kita menolak terlebih dahulu karena karena dari PKS kemudian dari Pak Anies satu rumput. Enggak, bagi kami saat ini kerja aja dulu. Kita ingin melihat bagaimana respon warga Jakarta terhadap dua sosok ini. Kalau diterima, masa elit nolak? Itu sebetulnya. Kami secara rasional kalau misalnya elektabilitas aman ini tinggi, kami yakin bahwa partai-partai akan menerima. Tapi sebelum itu kami berharap mudah-mudahan tidak ada penolakan. Dan inilah yang kami terus jalan komunikasi dan beberapa partai yang awalnya agak sedikit begini-begini kami sampaikan bahwa insya Allah kami optimis bisa memenangkan pasangan aman. Mas Uki, ini pada saat mendengar penjelasan Presiden Ahmad Saiku kemarin itu ada sedikit ini nggak sih? Kayak sombong banget sih, udah langsung ditutup pintunya, celahnya nggak ada sedikit pun kata dia. Saya nggak dengar suaranya ya. Halo, Mas Uki dengar saya? Ya, dengar. Sekarang sudah dengar ya. Silakan. Oke. Mas Uki, itu kemarin teman-teman PSI itu di kantor PKS tersinggung nggak sih dengan sudah ditutupnya gitu oleh aman? Ini nggak bisa diganggu-gugat, malah diajak gitu loh untuk kalau mau gabung aja ayo gitu loh ibaratnya. Nggak ada yang harus merasa tersinggung ya, termasuk juga ketika PSI mengatakan bahwa Pak Saiku ini sudah lebih dari layak ya untuk maju sebagai gubernur, dan saya pikir ajakan PKS untuk bergabung mendukung aman ya itu merupakan gestur yang welcome. Jadi nggak bisa dianggap sebagai sebuah sindiran ya, nggak bisa dianggap sebagai sebuah ego ya. Itu adalah sebuah gestur yang welcome, yang katakanlah PKS di sini dengan tangan terbuka ya juga menginginkan PSI untuk bergabung bersama PKS gitu. Sementara ya apa yang dikatakan oleh Mas Kaisang terkait dengan kapasitas Pak Saiku yang sudah berhasil memimpin PKS dalam beberapa tahun terakhir, bahkan di Jakarta melonjak suaranya. Ini juga sebagai sebuah pujian gitu. Adapun sebuah gurauan ya itu disampaikan ya oleh Sekjen PKS ya Pak Abu Bakar ya mengatakan bahwa elektabilitas Mas Kaisang di Jawa Tengah itu ngeri bos, kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin itu tidak ada sindir menyindir, tidak ada pamer ego ya, tidak ada aroma clash gitu ya di antara dua partai ini. Yang ada adalah persahabatan, yang ada adalah saling welcome, yang ada adalah gesturnya itu saling menunjukkan kita dengan yang lain, dalam hal ini PKS dengan PSI, PSI juga dengan PKS, ini adalah partai yang bersahabat. Dan kami ya PSI dengan PKS ya dalam percakapan tersebut mengatakan bahwa kolaborasi politik itu adalah sesuatu yang baik
untuk tumbuh kembang bangsa ini, tumbuh kembang demokrasi, dan apa yang kita pertontonkan ke masyarakat ini adalah di luar konteks perdebatan kami, karena kami memiliki value politik atau ideologi politik yang berbeda ya antara PSI dengan PKS. Ternyata PSI dan PKS ini demi kepentingan bangsa, ya demi stabilitas nasional, tetap bisa duduk bareng kok, tetap bisa ketawa-ketawa, tetap bisa saling puji ya. Nah ini sebenarnya dapat dilihat ke sana. Nah terkait dengan koalisi ya misalnya. Kami menyadari ya bahwa sebenarnya semenjak 2019 ya bahkan ketika sekjen kami saat itu yaitu Bro Raja Juli Antoni mengatakan bahwa tidak mungkin kita berkoalisi dengan PKS, kami juga menyadari bahwa hal ini akan sulit diterapkan apabila kita berbicara soal pilkada gitu, karena sebenarnya sudah ada kok track recordnya ya bahwa PSI dan PKS itu berkoalisi di konteks-konteks daerah. Karena apa? Karena konfigurasi partai politik, konfigurasi koalisi ini di antara nasional dengan daerah itu memang berbeda, kedekatan tokohnya itu berbeda ya. Lalu juga kultur pemilihnya juga berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu. Berbeda. Baik Mas Uki, saya mau ke Mas Ipang. Mas Ipang, kalau sesuai judul kita nih, Kaisang kunjungi PKS, otak-atik koalisi. Nantinya akan bagaimana koalisinya ke depannya kalau dari sisi Mas Ipang? Karena kalau berbicara ngomong PSI kan nggak mungkin tidak berbicara mengenai Kim juga begitu ya? Iya, memang otak-atik koalisi ini kan masih cair ke depan ya, masih sangat dinamis ya, apalagi 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, karena memang banyak faktor variabelnya kan, ada memang soal racikan elektoral, kemudian soal mesin partai, soal sentimennya, kemudian soal historis ideologinya, termasuk juga kesamaan visi misi program dan kinerja, termasuk juga soal terakhir itu orientasinya tetap untuk mencari kekuasaan ya, orientasi untuk menang, untuk mendapatkan jabatan, itu orientasi lem atau based on dari koalisi gitu. Jadi apa yang disampaikan PKS saya pikir wajar-wajar, fair juga, partai pemenang kemudian nggak mengajukan calonnya itu musibah bagi partai. Karena apa? Tradisi partai kita meritokrasi kan mulai terganggu hari ini. Dikalahkan oleh sosok, oleh figur. Kemudian kader-kader partai mulai tersingkirkan. Hanya bicara soal bagaimana menang. Hasil survei itu hanya bisa memotret bagaimana menang. Tapi apakah pemimpin itu qualified, pemimpin itu punya strong leadership, pemimpin itu mampu mengatasi masalah? Belum tentu. Belum tentu linear. Antara tingkat orang populis, orang disukai, likability dengan orang dipilih, dengan kemampuan mengurai persoalan, permasalahan, belum tentu ketemu. Makanya wajar kemudian banyak dalam hasil survei itu kita lihat, ini kok bisa-bisa tinggi nih, kenapa artis harus dipasang? Ini bukan soal artis itu mampu mengatasi masalah atau tidak, bukan soal artis itu dekat sama rakyat, ini hanya soal popularitas. Sehingga partai memaksa diri untuk memaksakan dengan artis atau sosok public figure gitu, karena center of kandidat. Karena base-nya adalah personalisasi kandidat. Jadi itu yang kemudian mengalahkan faktor-faktor variabel lain. Nah, oleh karena itu PKS biasanya memang persoalan challenge-nya adalah dia kekurangan sosok figur. Tapi dari segi kursi mesin berapa daerah unggul gitu. Makanya kekuatannya itu. Iya. Tapi ketika ada sosok kemudian ada mesin pengusung yang kuat, itu kan apalagi di basisnya misalnya PKS akan maju di Jawa Barat, kemudian di DKI atau di Jakarta sebagai basisnya, dan kemudian beliau apa yang dibilang Kang Pipin tahu dirilah soal Jawa Tengah, Jawa Timur itu bukan kandang mereka juga tahu diri. Nah, PSI juga saya baca kan memang 8 kursi itu tidak bisa dianggap remeh juga PSI di Jakarta. Jadi melihat Jakarta bukan melihat Kaisangnya, tapi mesinnya ada gitu. Apalagi tadi yang dibilang Bang Ripadil kolamnya beda-beda. Misalnya kekuatan PSI kuat di Jakarta Barat, Jakarta Utara. Nah, PKS-nya kuat di Timur Selatan. Bisa melengkapi lah ya kalau di artinya Jakarta, paket komplementer, saling melengkapi, kolamnya beda gitu. Yang partai lain Jakarta Pusat berarti itu. Iya, partai lain Jakarta Pusat disisakan satu aja kan gitu. Oke lah, kita nantikan akan seperti apa ya Pilkada Jakarta dan juga wilayah lainnya. Terima kasih banyak Mas Ipang, Kang Pipin dan juga Mas Uki sudah bergabung pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Kita nantikan apakah ada pertemuan selanjutnya begitu ya. Balas antara PKS dan juga PSI, kan biasanya pertemuannya nanti kembalikan ya. PKS yang mengunjungi PSI. Oke. Sesaat lagi kita akan coba pantau bagaimana penanganan dari bencana longsor di tambang emas di Bone Bolango, Gorontalo. Pemirsa, kabarnya masih cukup banyak warga yang belum bisa terevakuasi. Sesaat lagi. Pemirsa, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin meresmikan jalan tol Cimanggis Cibitung
Ruas jalan tol yang diresmikan ini adalah seksi 2B Cikeas Cibitung sepanjang 19,65 km. Jalan tol ini adalah bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 atau JOR 2, pemirsa. Memiliki panjang total 26,18 km dengan nilai investasi senilai 10,6 triliun rupiah. Dengan diresmikannya ruas seksi 2B Cikeas Cibitung, jalan tol JOR 2 telah tersambung sepenuhnya dan menjadi akses penghubung dari Cibubur ke tol Jagorawi dan 5 ruas tol lainnya yang berada dalam jalan tol JOR 2 sehingga dapat memangkas waktu tempuh. Wakil Presiden berharap jalan tol ini akan membuka peluang ekonomi baru dan percepatan pembangunan antar daerah. Konektivitas antar kawasan di wilayah Jakarta dan sekitarnya diharapkan dapat meningkat dengan terintegrasinya jalan tol Cimanggis Cibitung dengan jaringan jalan tol di kawasan Jabodetabek. Jalan tol ini akan mendorong efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi di kawasan ini yang nantinya akan menyumbang pembangunan ekonomi kawasan dan nasional. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Korban longsor di Tambang Emas, Desa Tulapolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango terus bertambah. Dalam 3 hari pencarian korban longsor hingga saat ini sudah mencapai 117 orang dengan rincian dalam pencarian 35 orang, korban selamat 66 orang dan korban meninggal yang sudah teridentifikasi sebanyak 23 orang. Dalam melakukan evakuasi, lokasi longsor menjadi kendala lantaran sulit dilewati alat berat, sehingga untuk melakukan evakuasi menggunakan jalan darat. Pemirsa, kita akan mengupdate bagaimana situasi penanganan pasca longsor tambang emas di Bone Bolango, Gorontalo. Bergabung dengan kita pada pagi hari ini kontributor kami, Kadek Sugiarta. Kadek, bagaimana pagi ini informasi kelanjutan dari proses pencarian dan evakuasi? Ya, Arif Fadil dan juga pemirsa, dapat kami informasikan hari ini merupakan hari keempat proses pencarian korban longsor yang berada di Desa Tulapolo Timur, Kabupaten Bone Bolango. Dan hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 135 korban yang terdampak, yang dengan rincian meninggal dunia sebanyak 23 orang, korban selamat sebanyak 81 orang, dan dalam proses pencarian 31 orang. Dan hingga saat ini kondisi cuaca di lokasi masih diinformasikan masih hujan, sehingga proses pencarian terkendala. Dan proses pencarian pun masih dilakukan dengan cara manual. Namun demikian, sejak sore kemarin satu alat berat sudah tiba di lokasi untuk membantu proses evakuasi ataupun proses pencarian para korban. Dan tepat di belakang saya saat ini tim SAR gabungan sudah disiapkan untuk diberangkatkan ke lokasi untuk bergantian dengan tim yang sudah berada di atas karena sudah kelelahan, jadi diapos dan diganti dengan tim baru agar proses pencarian lebih maksimal. Dan tim yang berada di lokasi saat ini ada sebanyak 270 orang. Dibagi di 2 titik, yaitu di titik bor 1 dan 3 dan juga titik bor 17 dan 18. Arif. Baik, terima kasih Kadek Sugiarta atas laporannya langsung terkait evakuasi dari korban longsor di tambang emas masyarakat di wilayah Gorontalo, dan selamat bertugas kembali. Baik, kita jeda lagi sejak Herati dan juga pemirsa. Nanti kita akan membahas seputar kelanjutan pasca putusan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan yang dinyatakan dibatalkan status tersangkanya. Apakah ini kan juga berdampak kepada para saksi-saksi lainnya yang cenderung sebelumnya ini memberatkan Peggy Setiawan? Saat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sejumlah tetangga Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa siang kemarin berbondong-bondong mendatangi rumah kediaman Peggy Setiawan.
Mereka menyambut kedatangan Peggy Setiawan pasca dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ya, terlihat memang di kaca masyarakat Desa Kepompongan, Kecamatan Talun ini ingin sekali melihat secara dekat begitu ya kepulangannya Peggy ke rumahnya di Cirebon sesaat setelah Peggy tiba begitu. Sebagian besar warga juga ada yang mengaku mengikuti sidang pra-peradilan sejak awal dan mengaku bahagia dengan dikabulkannya pra-peradilan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Baik, di studio pada pagi hari ini sudah ada Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kudri. Waalaikumsalam. Pak Kudri, kalau kita lihat saat ini begitu ya, masih ada beberapa pihak yang mengatakan potensi untuk ditersangkakan kembali ini masih ada, seperti itu. Nah, tapi kalau menyangkut keputusan atau amar putusan sidang pra-peradilan, Anda melihat itu bagaimana? Pertama dulu ya, apakah Peggy itu bisa dilakukan penyidikan? Nah, kita merujuk kepada peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 bahwa putusan peradilan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan permohon tidak menutup kemungkinan bahwa bisa dilakukan penyidikan baru dengan syarat harus ada bukti baru, novum. Ya, jadi kalau misalnya bukti baru ada, itu bisa dilakukan. Tapi kan kita lihat di dalam pengadilan kemarin, Polda itu kan sudah mengeluarkan seluruh bukti yang baru sampai 77 bukti gitu. Biasanya bukti baru dalam bentuk apa, Pak? Yang cukup menguatkan? Mungkin ada saksi yang selama ini kan kita nggak tahu, ada saksi yang selama ini belum pernah terungkap misalnya kan ada, saya katakan lah siapa kita nggak tahu lah itu bisa saja yang selama ini berseliweran kan si AF ini kan gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya ada bukti dalam arti saksi ya kan, kalau misalnya video kan udah nggak mungkin ada yang CCTV lain gitu, maksudnya ya. CCTV gitu ya, itu nggak mungkin. Nah, tapi kan kalau kita lihat faktanya bahwa ada alibi bahwa Peggy pada saat kejadian pada hari jam ya itu waktu yang sama dia bukan ada di tempat. Menurut pendapat saya agak sulit kalau ada saksi ya menyatakan bahwa Peggy gitu. Baik. Ya, kalau untuk dia akan, tapi ya kita nggak tahu kalau ada bukti lainnya. Pak Kudri, sebelum kita mendalami lebih jauh terkait kasus putusan ini, kita akan bergabung dulu dengan rekan kami Leo Chandra. Ini langsung dari kediaman Peggy Setiawan. Leo, silakan informasinya. Iya, selamat pagi Kamarati, Arif Fadil dan juga pemirsa TV One. Saat ini saya sudah berada di rumah Peggy Setiawan yang berada di Desa Kepompongan, Cirebon, Jawa Barat, di mana sudah terlihat juga sepertinya ini Peggy Setiawan dan juga pihak keluarga dan juga kuasa hukum mau kemana nih Peggy? Selamat pagi dulu kepada Peggy Setiawan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rencananya hari ini kami dan keluarga dan tim kuasa hukum ingin bertolak ke Jakarta. Oke, bertolak ke Jakarta, itu agendanya apa nih Peggy? Agenda insya Allah mau menghadiri acara live. Kalau misalkan live-nya silakan tanya ke Bu Yanti saja. Oke. Nah, kemudian Peggy, ini siapa aja yang dibawa selain ada pengacara juga, terus ada ibu, siapa lagi yang ikut ke Jakarta? Ada pihak adik-adik saya, terus ada pihak saudara saya sih. Oke. Nah, Peggy, ini kita pengen tahu nih, tadi pagi keseharian kamu itu ngapain aja sih sebelum akhirnya nanti kita bertolak ke Jakarta? Seharian tadi pagi itu ya paling habis sholat subuh tidur lagi sih, itu aja. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwasannya hari ini agendanya Peggy akan bertolak ke Jakarta, begitu akan menghadiri undangan-undangan gitu ya Peggy ya, dari televisi ya Peggy ya? Iya betul, benar-benar. Ya. Oke, Peggy, ini kita mau ngebahas sedikit kemarin Peggy, penyambutan masyarakat Cirebon antusiasnya begitu ramai, bahkan di rumah masih ada
tenda ya Peggy ya. Ini bisa diceritakan Peggy sedikit ke pemirsa bagaimana penyambutan dari warga Cirebon? Ya, alhamdulillah penyambutan dari warga Cirebon itu dan warga sekitar sini sangat meriah sekali. Alhamdulillah sekali. Saya juga masih dengan nyangka aja tuh. Ternyata bisa semeriah ini gitu. Alhamdulillah sekali. Saya sangat bahagia dan sangat terharu. Oke. Peggy, kita boleh berbincang juga dengan Ibu Kartini. Ibu Kartini, selamat pagi Ibu, sini pelan-pelan Ibu. Ibu Kartini, pagi ini mau kemana dan sudah rapih ini Bu? Mau kemana Bu? Ya rencananya sih mau ke Jakarta bareng sama Peggy sama keluarga. Iya. Nah, pagi ini sama siapa Bu? Ada pihak kuasa hukum juga katanya yang hadir ya, kata Peggy ya Bu ya? Ya, ada Pak Tony, ada Bu Yanti, ada Ibu Sri, ada Bapak siapa Pak? Pak Ahyana. Oke. Ibu, kita mau berbincang sedikit dengan Ibu Sugianti, ini juga selaku kuasa hukumnya Peggy ya. Selamat pagi Ibu. Pagi, Mas Leo. Iya. Ini tadi kan ada informasi dari Peggy dan juga Ibu ya. Ibu bakal bertolak ke Jakarta. Agendanya apa Bu nih? Hari ini kita dapat undangan dari Metro TV untuk Peggy Setiawan klarifikasi kemarin kepulangannya dari Polda Jabar setelah pasca keluar dari Polda. Oke, Ibu kan kemarin juga sempat ketemu dengan Pak Camat, begitu Pak Kades, begitu yang juga hadir dalam menyambut Peggy ya. Nah, bagaimana nih kata Pak Camat dan juga Pak Kades terkait dengan pulangnya Peggy? Mereka sangat terharu dan juga bangga ternyata warganya Peggy Setiawan itu tidak terlibat di dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki, dan alhamdulillah Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kuwu, di sini sebutnya Pak Kuwu, itu sangat menyambut baik kedatangan Peggy dan sangat terharu Peggy bisa kembali lagi ke kampung halamannya. Dan kami semua juga bangga, masyarakat juga bangga Peggy bisa kembali berada di sini. Alhamdulillah. Ini kita kembali lagi ke Peggy ya Ibu ya. Peggy, hari ini kamu rapi sekali, ganteng sekali dengan batik biru ini. Peggy, kita mau nanya, setelah ini Peggy-nya nanti akan kembali bekerja sebagai kuli bangunan atau mau beralih profesi seperti apa nih Peggy? Kalau misalkan ada rezeki lebih dan itu ya insya Allah mau cari kerjaan yang lain. Tapi misalkan rezeki saya ada di kuli bangunan lagi ya insya Allah saya mau lanjutkan lagi. Oke. Nah, kalau pekerjaan lain Peggy, kira-kira nih Peggy berpikir pengen jadi apa nih Peggy? Ya kalau saya emang nggak neko-neko sih Pak. Jadi saya lebih ke yang penting halal aja sih ya, gitu aja. Yang nyaman halal itu. Informasinya nih Peggy, Ibu kan katanya dapat warung nih. Apakah nanti Peggy juga akan membantu Ibu nih berjualan di warung? Kalau misalkan itu saya serahkan sama adik yang perempuan saya sih, karena itu kan lebih ke ranahnya sih. Karena ranah saya kan bukan di itu. Siap. Oke, siap. Terima kasih Peggy, Bu Sugianti dan juga Ibu Kartini. Saya doakan semuanya sampai di Jakarta dengan selamat ya Ibu. Dan itu dia tadi Arif Fadil, Kamarati serta pemirsa untuk informasi dari Peggy Setiawan dan juga pihak kuasa hukum serta keluarga, di mana pagi ini akan bertolak begitu dari Cirebon ke Jakarta untuk menghadiri undangan di media yang berada di Jakarta. Dan tadi juga Peggy sempat mengatakan bahwasannya jika rezekinya nanti ada selain di kuli bangunan, dia tidak menolak. Namun untuk saat ini Peggy Setiawan masih akan tetap menjalankan profesinya sebagai kuli bangunan. Begitu informasi yang bisa kami laporkan. Kamarati dan juga Arif Fadil, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporan langsung dan juga perbincangan dengan Peggy Setiawan. Nampaknya setelah euforia ini berakhir, Peggy langsung fokus lagi untuk bekerja ya. Ya, ini sekaligus kita announce juga ya kepada publik. Bagi yang ada masalah, mungkin lagi musim hujan, bocor-bocor rumah, atau renovasi, butuh ya renovasi, atau mungkin sudah dalam tahap pembangunan rumah, panggil Peggy Setiawan. Semoga rate-nya nggak jadi naik ya, kalau sudah masuk TV kan. Oke lah, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Kurdi. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan perbincangan Pak Kudri. Masyarakat juga bertanya-tanya setelah Peggy Setiawan akhirnya dilepaskan status tersangkanya, kemudian ini lantas akan seperti apa? Karena 2 DPO dianggap fiktif, yang satu ini sudah tidak tersangka lagi, kemudian bahkan 7 terpidana ini mau mengajukan PK, bahkan mengadukan 2 saksi yang dianggap memberikan keterangan palsu. Semakin blunder kayaknya kasusnya Pak. Sebelum ke sana, saya mau menjawab yang Arif tadi yang mengenai putusan dari hakim itu. Saya kira putusan yang diambil oleh Hakim Eman Sulaiman ini sudah tepat dan lugas. Artinya dia hanya tidak abu-abu Pak. Enggak. Hakim itu kan menunjuk ke putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Isinya? Ya, ada pemeriksaan terlebih dahulu, ada pemanggilan terlebih dahulu. Jadi
selain 2 alat bukti kau menetapkan tersangka, selain harus ada 2 alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP itu, yaitu ahli, surat, saksi, terdakwa dan petunjuk, ya 2 dari 5 itu ditambah dengan harus diperiksa saksi sebagai calon tersangka. Ini apa reasoningnya? Karena ya di dalam suatu pemeriksaan harus didengar semua para pihak. Jadi bahasa bahasa latinnya itu audi alteram partem. Jadi semua pihak harus didengar dulu keterangan baru diambil keputusan. Itu kenapa hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan harus diperiksa dulu, karena ini menyangkut hak asasi orang. Kalau salah tangkap, salah tahan, dihukum itu ya, digeledah, disita ini. Jadi harus prudent, harus hati-hati ini itu jadinya. Jadi saya salut dengan hakim itu karena untuk mengingatkan bahwa kolega-koleganya atau seniornya Hakim Eman ini tidak konsisten menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 ini. Ya, dibilang itu putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan harus diperiksa dulu sebagai tersangka, bukan kaidah hukum. Kaidah hukumnya itu ada di amar katanya. Padahal kalau kita menunjuk kepada pasal 197 KUHP bahwa putusan itu ada unsurnya dari A sampai K. Ya, salah satunya pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan amar itu. Karena amar itu kan harus ada dasarnya, reasoningnya itu. Jadi selama ini kolega-koleganya Hakim Eman ini tidak menggunakan, ya tidak konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Ya kan, orang bilang sepertinya ada salah satu ahli yang menyatakan tidak harus. Karena kenapa begitu? Karena hakimnya ya tidak konsisten melaksanakan ini. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan yang kedua? Apalagi nih multiplier effect. Nah, di dalam putusan, ya ini penting, di dalam pertimbangan putusan peradilan yang dilakukan baik menyatakan penetapan DPO yang di dalam pemeriksaan 8 terpidana yang lalu itu tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan peraturan. Dia menyatakan seperti itu. Ya karena makanya dibilang tidak atau Peggy ini kalau memang dia dimaksud, yang dimaksud dia dibilang adalah DPO yang dimaksud putusan nomor 4 itu pun tidak sesuai dengan, karena tidak pernah dipanggil sebelumnya. Nah, artinya semua orang-orang yang DPO, ya kan, itu semuanya juga sama dengan ini. Akibatnya apa? Putusan itu ada cacat hukum. Cacat hukum itu dimungkinkan untuk dibatalkan. Nah, katakan tadi misalnya ada isinya ya, salah satunya bahwa keterangan saksi yang dahulu yang pernah itu mencabut. Tapi kan keterangan itu kan tidak merubah hasil putusan, baru sekarang. Tetapi yang merubah itu justru putusannya hakim. Ya kan, saya kira yang sangat signifikan itu adalah pertimbangan hakim Eman itu. Dia lugas menyatakan itu. Nah, disitulah artinya Hakim Eman itu mengkoreksi kolehan yang dulu memutus. Ya kan, dia cuma amin aja, mengaminkan apa yang dituntut oleh jaksa, dan penuntut umum, jaksa mengaminkan penyidik. Ini semuanya kan secara tidak langsung Hakim Eman ini sebetulnya memberikan sinyal begitu ya? Untuk yang 7 atau 8 terpidana ini. Ya saya kira ya mungkin tanpa sengaja atau sengaja itu kita nggak tahu. Tapi memungkinkan berdasarkan putusan pra-peradilan yang Peggy ini untuk dipakai sebagai alasan untuk mengajukan PK kedua kali. Nah, ini kan ada perdebatan. Nggak bisa diajukan PK karena bukan karena tidak boleh PK 2 kali, karena pernah para terpidana ini mengajukan gerasi. Nah, sekarang kita tanya, mana ketentuan yang melarang bahwa tidak boleh ada PK karena gerasi? Tidak ada aturan seperti itu. Tidak ada. Cuman logikanya saya, orang sudah mengakui, karena gerasi kan sudah mengakui. Loh, ngapain lagi pakai PK? Itu kalau kita bicara logika. Tetapi logika itu dalam keadaan normal. Ini kan keadaan tidak normal. Mereka itu mengajukan gerasi. Ada pengecualian seperti itu, Pak Udri? Gimana? Ada pengecualian dalam kondisi tidak normal? Enggak. Ini maksudnya. Kenapa mereka
satu segi mereka tidak mengakui, tapi dia minta ampun, dia ngakui. Tetapi dengan harapan daripada dia dihukum seumur hidup, sudahlah. Coba jalan. Ya, gitu. Lebih baik gerasi dulu coba begitu seolah-olah sudah buntu waktu itu mereka ini iya. gitu. Mereka juga pernah melakukan PK. Nah, jadi ini saya kira kan kita kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar kita ya, di pasal 24 maupun pasal 28 mengenai hak asasi. Kan setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan keadilan. Betul. Jadi kalau kepastian hukum aja tanpa keadilan kan artinya nggak sempurna. Yang sempurna itu kepastian hukum yang berkeadilan. Nah, jadi sebenarnya tujuan hukum itu bukan hanya kepastian. Tujuan tapi harus hukum adil juga di situ. Itu Baik, tujuan Pak Kudri. hukum yang terakhir gitu. Oke, baik, kita nantikan akan seperti apa begitu. Terima kasih banyak Pak Kudri sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Baik pemirsa, setelah ini tentunya kita akan bergabung juga dengan rekan-rekan dari Kabar Utama Pagi yang akan menyiapkan ya dengan rangkaian informasi ya. Ini kita bergabung. Sudah ada Anggia Boni. Boni, silakan informasinya. Ya, halo selamat pagi Rivi dan Ratih. Nanti kami Kabar Utama Pagi akan mengajak pemirsa untuk memperbarui informasi mengenai pencarian korban longsor yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Selain itu juga kami akan hadirkan informasi mengenai rumah ataupun tempat tinggal salah satu pemain timnas U16 yang ternyata ini kondisinya cukup memprihatinkan di Bojonegoro. Selengkapnya di Kabar Utama Pagi, diantaranya itu Rivi dan Ratih. Baik, terima kasih Anggia Boni. Selengkapnya di Kabar Utama Pagi sesaat setelah Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.